muncul pasangan calon yang untuk cawapres itu belakangan kan seperti ini. Ini kita membaca sekarang adalah PAN gitu ya. Apa yang dilakukan PAN itu kan PAN Jawa Tengah kemarin itu ya, DPD kan gitu ya. Suara grassroots lah istilahnya, bottom up ya, yang mengusulkan ya. Baru di tataran mengusulkan kemungkinan gitu ya, bukan definitif, baru kemungkinan gitu. Mungkin Mas Ganjar dengan Pak Erick Thohir kan gitu. Nah ini bagaimana kita membaca seperti ini? PAN ini kan sudah melakukan koalisi dengan KIP. Oke. Jadi ada Golkar, ada PAN, ada P3. Kofifa ya. Nah sebelum itu beredar, diduetkan dulu ini di Jawa Tengah gitu. Ya kan, jadi supaya sebelum Anda bertanya kenapa bukan Ganjar Ridwan Kamil, kenapa bukan Ganjar Kofifa, Anda bertanya dulu, cocok nggak ini Ganjar Erik gitu. Nah dia akan dibunyikan terus. Cek ombak dulu. Iya, bukan cuma cek ombak, tapi membuat Anda nginget-nginget Ganjar Erik, Ganjar Erik ya. Lalu disampaikan ke DPP. Sesudah dari DPP disampaikan ke masing-masing kan, katanya ketum-ketum ini ada rapat bersama. Bisa jadi ditolak dong ya pada saat nanti menyampaikan. Yang kedua, proses masyarakat yang dinamis ini tentunya juga menjadi bagian penting dari pertimbangan KIP untuk memutuskan siapa pasangan calon yang akan diusung. Ukuran-ukuran normatif, rasional, misalnya soal popularitas, elektabilitas, likabilitas, itu juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan pasangan calon yang diusung. Intinya bahwa KIP tetap memprioritaskan kader internal KIP, tetapi membuka faktor eksternal dari KIP untuk Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang kita seleksi adalah merupakan sosok yang merakyat. Ya adalah mudah-mudahan dengan sosok yang merakyat ini bisa mengenyangkan rakyat. Dan kenapa Pak Erick Thohir adalah sosok ekonom, diharapkan dengan Pak Erick Thohir bisa meningkatkan pertumbuhan perekonomian sehingga tidak ada lagi pengangguran di negara kesatuan. Usung Ganjar Erik, PAN dianggap membuat pilihan yang rasional. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Ganjar Pranowo dan Erick Thohir menjadi pertimbangan untuk diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Dia mengklaim munculnya nama Ganjar dan Erik muncul dari suara kader PAN di Jawa Tengah dan sejumlah DPW PAN lainnya. Menurut Guru Besar Universitas Erlangga, Profesor Hotman Siahaan, langkah Zulkifli Hasan menyatakan Ganjar dan Erik pantas diusung sebagai capres dan cawapres merupakan langkah yang sangat rasional. Alasannya, nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir selalu muncul di setiap hasil survei dengan peringkat teratas. PAN sangat rasional memilih mereka sebagai capres dan cawapres 2024. Semua yang dilakukan oleh PAN berdasarkan basis data, ujar Hotman Siahaan kepada wartawan Senin 5 Desember. Apalagi PAN menggunakan dasar data dari lembaga survei terpercaya. Tentunya pilihan itu menggunakan nalar dan justifikasi berbasis data. Hotman melihat Ganjar sebagai representasi politikus yang piawai di Indonesia, sedangkan Erik adalah profesional yang memiliki kinerja yang luar biasa. Sehingga Hotman berpendapat bahwa Ganjar Erik seperti pasangan Soekarno-Hatta pada era kemerdekaan. Soekarno merupakan politikus yang besar dan solidarity maker. Hatta adalah teknokrat yang handal dan administratif maker. Pasangan ini dari dimensi sosial juga sudah terlihat dan dari dimensi politik juga sangat cocok, kata Hotman. Secara basis massa, Hotman menilai Ganjar memiliki basis massa yang sangat kuat di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Erik memiliki basis massa di generasi milenial maupun pesantren. Sementara itu, Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB belum menyatakan siapa sosok capres-cawapres yang diusung untuk Pilpres 2024. KIB berisikan PAN, Golkar, dan P3. Namun KIB diyakini nantinya mengusung pasangan yang rasional, sebab di samping berupaya memenangkan Pilpres, parpol berupaya mendapatkan suara optimal di Pileg pada pemilu 2024. Sebab parpol berharap ada kotel efek dari paslon yang diusung nantinya. Zulha sebut nama Ganjar Erick Thohir muncul dari para kader PAN.
Sebelumnya, Ketum PAN Zulkifli Hasan mengakui menampung aspirasi dari DPW PAN Jawa Tengah. Aspirasi itu mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres melalui KIB. Pernyataan itu disampaikan Zulkifli Hasan saat menghadiri acara peluncuran bakal calon legislatif PAN se-Jawa Tengah di Semarang pada Jumat 2 Desember. Dalam kesempatan itu, Zulkifli Hasan hadir bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Tentunya DPP PAN akan mempertimbangkan dengan cermat aspirasi tersebut, apalagi memang hasil sejumlah survei Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo itu selalu menempati posisi teratas 3 Capres 2024, kata Zulkifli Hasan dalam keterangannya. Zulkifli Hasan mengakui nama Ganjar Pranowo selalu unggul di berbagai lembaga survei. Dia tak memungkiri jika Ganjar Pranowo layak dicalonkan PAN sebagai Capres 2024. Jawa Tengah sudah memutuskan satu nama, yakni Pak Ganjar Pranowo untuk diusung menjadi calon presiden dan wakil presiden yang disampaikan kepada DPP tadi, ucap Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan ini pun mengakui nama Erick Thohir mencuat sebagai cawapres di DPW PAN untuk Pilpres 2024. Tentunya kedua nama tersebut jadi pertimbangan DPP PAN. Nama Erick Thohir sebagai cawapres 2024 juga mengemuka di sejumlah DPW PAN dan selalu nyantol nama Pak Erick. Kami pertimbangkan matang semuanya, ungkap Zulkifli Hasan.